Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik kita yaitu mengenai motivasi diri. Jadi sebelum mengetahui apa saja itu teman, jangan lupa seperti biasa ya untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Nah, di sini teman, saya mempunyai topik yaitu tentang motivasi diri. Semoga ini bermanfaat ya. Yang pertama yaitu melihat ke atas untuk berharap. Maksudnya di sini adalah ketika kita mendapatkan suatu masalah, mendapatkan suatu cobaan, atau kita mendapatkan suatu kebahagiaan, kesenangan, suatu misal kita mendapatkan rezeki, misalnya nilai kita bagus, terus anak kita itu lulus ujian dan lain sebagainya. Jadi apapun itu, ada yang susah, ada yang senang, kita tetap melihat ke atas dalam artian kita berdoa. Kita mengucapkan terima kasih ketika kita mendapatkan suatu hal yang menyenangkan. Kita berdoa, memohon kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih ke atas semua karunia-Nya. Dan ketika kita ditimpa suatu musibah pun, kita juga harus berdoa, memohon ampun. Ya, barangkali kita pernah membuat kesalahan, karena sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan. Jadi kita memohon ampunannya. Lalu yang kedua, melihat ke bawah untuk bersyukur. Maksudnya di sini teman yaitu ketika kita ditimpa musibah, ketika kita mendapatkan suatu ujian atau cobaan, kadang kita merasa sedih, kecewa, dan tidak percaya. Selalu kita berkeluh kesah, kenapa saya yang selalu diberikan cobaan. Tetapi ketika kita melihat ke bawah dalam artian di sini, ketika kita berada di luar dan kita melihat lingkungan sekitar atau di lingkungan yang lain, kita masih bisa melihat bahwa masih ada dari sebagian mereka atau orang-orang itu yang di bawah dari kita. Dalam artian mereka pun juga sama mendapatkan ujian yang mungkin lebih dari kita. Mungkin mohon maaf di sini mungkin ada orang yang kurang beruntung dalam artian dia istilah tidak punya uang, dia rumahnya harus kontrak, dia harus istilahnya masih mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan mungkin juga kebutuhan keluarganya. Dari di sini kita tetap harus bisa bersyukur karena masih ada di bawah kita orang-orang yang istilahnya juga mendapatkan suatu cobaan. Lalu yang ketiga, melihat sekeliling untuk berbagi. Maksudnya di sini teman, kita di sini berbagi jangan diumpamakan kalau kita itu berbagi, misalnya kita punya uang, kita punya harta, terus kita berbagi uang, atau kita nanti punya uang kita belikan sesuatu, misalnya kita belikan sembako, berbagi seperti itu. Tidak seperti itu. Meskipun ada yang melakukan seperti itu, yang misalnya membagikan uang, membagikan sembako atau lain sebagainya. Tapi di sini kita itu berbagi bisa berupa pikiran kita. Ya, kita menyumbang pikiran kita. Mungkin di lingkungan kita itu ada diadakan sesuatu, misalnya kerja bakti atau apa, kita juga bisa menyumbangkan tenaga kita. Kita juga bisa menyumbangkan ide pikiran kita, misalnya kerja bakti ini, terus kira-kira apa yang perlu dilakukan, kita mengeluarkan ide untuk kemajuan atau perbaikan dari lingkungan kita juga. Jadi tidak harus kita itu berbaginya itu hanya melulu dengan uang atau harta, ya. Lalu di sini jangan berpikir untuk sempurna, tapi berpikirlah untuk berguna. Kadang di sini teman ya, kita tuh mesti punya pemikiran gini, aku tidak punya apa-apa, aku bukan istilahnya bukan orang yang kaya atau apa. Kadang aku tidak sempurna, jadi tidak mungkinlah aku nanti bisa istilahnya menyumbang atau bagaimana. Jangan seperti itu. Jadi istilahnya kita harus punya pemikiran, mungkin aku tidak bisa menyumbangkan ini seperti yang tadi, tetapi aku bisa melakukan hal yang lain yang istilahnya berguna atau bermanfaat juga bagi orang lain, ya. Jadi di sini kita harus menunjukkan bahwa kita itu juga berguna, kita juga bermanfaat, kita juga bisa memberikan sesuatu yang tidak identik dengan uang. Jadi mungkin tenaga kita, pemikiran kita, atau ide-ide kita, bahkan juga dengan kita menolong dengan mendengarkan keluh kesah dari seseorang, misalnya mereka mau berbagi
mau sharing, mau bercerita apapun, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi apapun bisa kita lakukan selama itu bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu tadi ya teman, istilahnya motivasi diri. Dan di sini saya mohon maaf, bukan berarti saya istilahnya menggurui atau apapun, tidak. Karena di sini pun saya juga belajar, kita sama-sama belajar ingin menjadi orang yang lebih baik. Ya, bukan menjadi orang yang sempurna, karena sempurna itu hanya milik Tuhan. Jadi semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu dengan pembahasan atau topik-topik yang lain. Jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap semangat. Wassalamualaikum.